Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung di ibadah online GKI Buaran. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam persiarahan hidup ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang penat. Suara Yesus kudengar, hai Mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus kudengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Ku dapat air layak dan hidup dalamnya. Suara Yesus kudengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia, seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama diperingati sebagai panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma 5 ayat 1 dan juga di ayat yang ketiga sampai dan kelima tertulis, kita yang dibenarkan karena iman,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan badak gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati aku Baptilah ya Roh berkuasa lagi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun yang terangi aku Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah kehidupan melimpahi diriku. Aku pun yang berkati Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh Kudus itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan. Ampunilah kami ya Tuhan, jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon.
Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karyamu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni setiap orang yang mau datang untuk memohon pengampunannya. Bahkan Ia berjanji akan memberikan roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 27 demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Apinya berkorbar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah meskipun dalam kondisi yang tidak dapat bersekutu di gereja. Saat ini kami mau bersama-sama mengenang peristiwa Pentakosta itu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikannya semata-mata hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga 39. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 hingga 39. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri bahwa air itu menjadi hal yang esensial, yang paling penting di dalam kehidupan kita. Segelas air ini bisa mengenyahkan dahaga kita. Air juga kita perlukan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Kalau aliran air di rumah kita mati, maka kita akan mengalami kesulitan dan kita akan segera berusaha mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air menjadi hal yang sangat berharga dalam kehidupan manusia, kendati kita manusia seringkali tidak menghargainya. Kehidupan manusia itu ibarat embara. Perjalanan yang panjang melewati berbagai macam situasi dan kondisi, dan tidak jarang dalam perjalanan itu kita mengalami kehausan. Bukan secara fisik, tetapi kehausan itu secara mental, secara rohani. Dan dalam kondisi-kondisi sulit seperti saat ini, kita memerlukan air yang bisa menyejukkan hati kita, yang bisa membangkitkan semangat kita. Dan pada hari raya Pentakosta ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati air kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita pada hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun, yang saat itu rupanya tengah diperingati oleh orang Israel. Hari Raya Pondok Daun sendiri adalah sebuah acara untuk memperingati perjalanan panjang 40 tahun mereka di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Mereka mengingat lagi kehidupan mereka yang nomaden. Mereka mengingat lagi kehidupan mereka sebagai bangsa pengembara, lengkap dengan segala kesulitannya untuk mencapai tanah perjanjian itu. Dan salah satu hal yang menarik dari perayaan Pondok Daun ini adalah perarakan air yang diambil dari kolam Siloam dibawa menuju ke Bait Allah. Mengapa air?
Mengapa air ini memiliki kedudukan yang penting? Saudara-saudara, kalau ditanya kebutuhan apa yang paling penting dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun, rasanya jawabnya adalah air. Kita bisa ingat peristiwa ketika mereka kehausan, bangsa Israel marah, menggerutu, meminta air untuk kehidupan mereka. Dan memang di padang gurun, air menjadi barang yang sangat berharga bagi para musafir. Di padang gurun, harga air ini jauh lebih mahal. Karena susah untuk didapatkan. Bahkan emas tidak ada harganya dibandingkan air bagi para musafir ini. Dan saudara-saudara, kenangan itu membuat perarakan dari kolam Siloam yang dipercaya sebagai sumber air bagi dan di Yerusalem, bahkan dipercaya sebagai sumber air suci. Perarakan air itu menuju bait Allah menjadi satu hal yang penting. Air suci yang berasal dari Siloam itu adalah aqua vitae. Ini bukan merek, tetapi istilah yang dipakai, yang diterjemahkan dengan air hidup. Air hidup ini dipercaya bisa memberikan kehidupan bagi umat Allah. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus justru mau menegaskan soal air hidup dengan pemahaman yang berbeda dari kebanyakan orang Israel. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, air hidup sejati itu mengalir dalam diri Kristus sendiri yang adalah bait Allah yang baru. Yang adalah representasi dari kehadiran Allah sendiri. Orang Israel percaya bahwa air kehidupan itu akan muncul di Yerusalem. Air kehidupan itu akan muncul di bait Allah. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa sumber air hidup itu bukanlah air yang berasal dari kolam Siloam yang diagung-agungkan oleh Allah, oleh orang Israel. Tuhan Yesus justru mengajak orang Israel memiliki pemahaman yang benar mengenai air kehidupan. Yang diperlukan hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus supaya air kehidupan itu bisa mengalir di dalam kehidupan manusia dan itu bisa menyegarkan, mengobati kehausan dalam embara kehidupannya. Hal yang kedua, saudara-saudara, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus mengenai air kehidupan bukanlah air dalam bentuk fisik seperti ini yang bisa diminum, yang bisa dirasakan, melainkan dirinya sendiri. Dia sendiri dengan cara hadir yang baru, tidak di luar, tetapi ada di dalam. Roh Kudus yang hadir di dalam hati manusia menjadi sumber kehidupan. Roh Kudus yang digambarkan sebagai air dalam kehidupan manusia itulah yang menjadi sumber bagi kehidupan manusia yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, kalau mereka ngomong soal hati itu bukan melulu mengenai perasaan, masalah perasaan saja, tetapi hati adalah pusat kehidupan. Bagi mereka hati itulah yang menentukan cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara manusia. Dia menjadi pusat segala pertimbangan, motivasi manusia, emosi, intelektualitas, dan perasaan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya bagi Yesus, hatilah yang harus diubahkan. Sebab kalau hati sudah diubahkan, maka semuanya pasti berubah. Air hidup, Roh Kudus itu yang akan membersihkan, menyegarkan, memurnikan, dan memberi daya hidup bagi manusia yang percaya kepadanya. Dan inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan air kehidupan
yang berpusat dalam hati manusia. Aliran kehidupan yang berasal dari hati manusia. Dan yang terakhir saudara-saudara, Alkisah di sebelah sebuah sungai terdapat sebuah empang. Empang itu kolam kecil, kolam ikan biasanya. Mereka berdampingan dan suatu hari empang ini berkata kepada sungai, "Sungai, kamu itu kasihan sekali ya. Setiap hari dari pagi sampai siang, malam, hingga pagi lagi kamu tidak pernah berhenti. Mengalir dari hilir ke hulu mengikuti ketinggian. Kalau aku sih tidak mau melakukan, karena itu pasti sangat melelahkan. Dan bahkan bukan hanya melelahkan, kamu juga jadi tidak bisa memikirkan dirimu sendiri. Bahkan engkau juga akan selalu mengalami gangguan, seperti guncangan perahu, angin, bahkan manusia yang memanfaatkanmu sangat banyak." Empang ini kemudian mengatakan, "Lihat diriku, berbeda dengan dirimu. Aku sempurna, aku seperti putri yang cantik jelita yang berhias di atas sebuah permadani. Aku tidak perlu repot-repot karena tidak ada yang mengganggu. Dan aku bisa memikirkan diriku terus-menerus." Saudara-saudara, mendengar hal itu, sungai kemudian berkata demikian, "Empang sahabatku, memang saat ini dirimu sangat nyaman karena engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Sedangkan aku lelah karena memang harus mengalir sepanjang hari. Tapi ketahuilah wahai empang, aku mengalir bukan hanya untuk diriku sendiri dan bukan hanya untuk kesenanganku, tetapi juga untuk petani, untuk nelayan, untuk sawah, untuk perkebunan, untuk orang-orang yang hidup dan memerlukan air. Dan tidak tahukah bahwa airmu juga berasal dari aku?" Dan ini yang jadi kebahagiaanku. Kebahagiaan mereka yang mendapat aliranku adalah kebahagiaanku, kesukacitaanku. Sedangkan dirimu sendiri, airmu yang berasal dari aku. Kamu hanya memikirkan diri sendiri dan pasti kamu tidak akan dikenal sama sekali. Saudara-saudara, pada akhirnya karena empang itu memang tidak mengalirkan airnya kemanapun, air itu berubah menjadi keruh, membusuk, bau anyir dan mengakibatkan polusi. Sedangkan sungai, karena ia terus mengalir, banyak orang yang memanfaatkannya, yang merawatnya, sehingga dia terus mengalir dan terus mengalir. Dia sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata yang diterjemahkan dengan air dalam bacaan kita memiliki makna sebagai air yang jernih yang mengalir di sebuah sungai. Bukan air yang diam, bukan aliran yang mandek. Ada dinamika, ada perubahan, ada gerak, dan ini menjadi ciri Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu yang menjadi penggerak bagi kehidupan kita. Sesuatu yang dinamis yang menggerakkan kita pada sebuah kehidupan yang baru sebagai umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta dan syukur tahunan tahun ini kita peringati dengan cara yang istimewa. Karena kita masih belum bisa bersama-sama bersekutu di gereja. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia juga beberapa negara lain di dunia membuat situasi kehidupan kita berubah total dalam sekejap. Perubahan yang tidak mudah dan bagi kita juga tidak mudah untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Kita merasakan kegagapan-kegagapan, merasakan kejanggalan-kejanggalan, gak enak, masih harus seperti ini, tidak seperti biasa. Dan kita ibarat sedang berjalan di padang gurun. Dan perjalanan kita sangat melelahkan. Mungkin kita juga merasakan kehausan yang sangat. Dan di hari Pentakosta ini, kita mau diingatkan lagi bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus,
kita ini sudah menerima air kehidupan itu. Roh Kudus itu sudah hadir di dalam hati kita, mengalir dalam kehidupan kita bagai air yang menyegarkan kehidupan kita. Di tengah pandemi yang dialami saat ini, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara juga sudah baca ada beberapa berita positif yang menarik. Salah satunya misalnya saudara-saudara, Indonesia ini dikukuhkan sebagai the most generous country. Salah satu negara yang paling murah hati penduduknya. Begitu pula penelitian yang dilakukan di dalam negeri. Di tengah pandemi ini justru semakin banyak orang yang senang untuk berbagi. Kita mungkin sudah baca, kita lihat bagaimana banyak orang, mereka rata-rata bukan orang yang sudah kelebihan uang, tetapi mereka orang yang sederhana, tetapi mereka mau berbagi. Caranya bagaimana? Mereka melakukan dengan cara yang sangat simpel. Karena tidak bisa keluar, terbatas untuk keluar-keluar, pesan makanan lewat ojek online. Pesannya dilebihin satu, yang satu bungkus dikasih ke driver ojek online. Atau ada yang pesan untuk dibelanjakan secara online, tetapi ternyata hasil belanja itu diberikan kepada driver ojek online yang membelanjakan. Atau ada kisah seorang oma ini usianya sudah 80 tahun lebih, saudara-saudara. Tapi ketika dia tahu masker sulit didapatkan, dia mau menjahit masker-masker dan kemudian dia minta anaknya untuk membagikan secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, ada banyak hal positif yang menunjukkan bahwa aliran air kehidupan itu terus berlangsung di tengah pandemi yang melanda kita saat ini. Air kehidupan itu sudah mengalir di dalam kehidupan kita, dan mari kita tidak menjadi air yang di empang tadi, namun menjadi air yang di sungai yang bisa mengalirkan berkat juga bagi orang lain meskipun kita berada dalam kesulitan. Meskipun kita juga terbatas. Dan biarlah air kehidupan itu terus mengalir. Biarlah Roh Kudus di dalam hati kita menyegarkan dan menuntun kita menjalani masa-masa sulit ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta. Kami bersyukur kami boleh mengingat kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para murid. Dan biarlah Roh Kudus itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami, menguasai hati kami, menguasai seluruh perilaku kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat mengalirkan air kehidupan, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini bahkan dunia ini,
Ya Bapa, kami tetap berseru, kasihanilah kami. Kami tetap memohon Engkau berkenan melalukan pandemi ini dari bangsa dan negara kami, bahkan dari muka bumi ini. Kami terus berdoa bagi setiap usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami memohon hikmat kebijaksanaan-Mu. Kami memohon kekuatan yang daripadamu, sehingga pemerintah kami dapat melakukan yang terbaik bagi penanganan COVID-19, dan kami selaku warga negara, selaku anggota masyarakat, kami juga boleh mendisiplinkan diri kami, mematuhi setiap aturan yang dibuat, dan kami bersama-sama boleh bersatu padu memerangi pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus berkurang penghasilannya, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Bapa, kami berseru kepadamu. Kami memohon kiranya Engkau tetap menguatkan mereka. Engkau tetap mencukupkan segala yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan kami memohon kiranya Engkau tetap hadir di tengah segala kesesakan yang mereka alami. Dan saat ini kami juga bersama-sama mau bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang boleh menyelesaikan jenjang pendidikan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada mereka dalam masa-masa studi mereka. Dan kami tetap memohon kiranya Engkau tetap menyertai anak-anak kami ketika nanti mereka akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Biarlah mereka boleh tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Mereka boleh tetap bersemangat untuk belajar dengan baik untuk masa depan mereka. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami mau menyerahkan doa-doa ini hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja. Dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank ke rekening GKI Buaran, atau memasukkannya ke amplop lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani hidup kita hari demi hari dengan merendahkan diri dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita dikuasai oleh luapan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus peluk hati-hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.